Jegedas vlogger, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua static slam to them low. Check this out. Mobil lu punya masalah kayak gini? Gua punya solusinya. Check this out. Zeroné Japan, solusi untuk perawatan mudah mobil luar dan dalam. Karena dengan Zeroné Japan, baret halus hilang. Noda aspal lenyap. Jamur kaca rontok. Dan kabin lebih wangi. Nah, itu solusi gua. Zeroné Japan. Gua bareng Om Risma. Siap. Jadi gua kenal dia tuh udah lama banget. Kenal aja ya, IG ya Om, gua follower lo. Jadi gua kalau liat pelek-pelek dia gitu kan, nafsu banget gua. Lu punya toko pelek Om? iya punya. Asik. Di Joglo. Di Joglo. Dan IG lu juga aktif banget kan? Alhamdulillah. Nah, satu hal yang gua suka dia nih kalau jualan pelek, dia selalu bilang replika, ori, dan eti rubahan. Gua demen banget, detail banget, jadi nggak bakalan kecelek gitu kan. Betul. Ntar, pas banget nih juragan pelek, gue pengen sharing-sharing tips and triknya beli pelek. Boleh Om? Boleh banget. Sharing-sharing ilmunya kan? Siap. Gitu. Boleh banget. Balik ke Kijang Om? Siap. Utamanya Kijang nih gitu kan. Ceritain dong Om, sampai lu gila Kijang. Sorry ya, lu jiwa muda harusnya perlente gitu kan. Lu main Kijang gitu. Kenapa Om? Belum muda juga, udah tua. Oh, tua. Gimana ceritanya Om? Awal-awal beli Kijang. Suka Kijang gue dari tahun 2001. Dari masih ada bokap tuh, sekarang udah almarhum. Dulu dari pertama kali gue main Kijang dari lungsuran dari punya bokap. Berarti 21 tahun loh? Yang ini enggak, ini justru gue yang kedua. Oh, jadi gue dulu main dari 2001 sampai 2011. 2011 gue nikah, gue jual tuh mobil. Kijang juga? Kijang juga, Super juga? Tahun 88, tapi dia yang long. Nah, terus vakum. Nggak main Kijang, main yang lain. Karena udah kangen banget, emang gue udah pengen balik lagi ke Kijang. Di 2015 gue main Kijang lagi. Memorian ya, nge-recall tag. Jam masih gue kecil sama bokap gue. Kijangnya nggak bisa hilang. Asik. Nah, ini tahun berapa? Ini tahun 91. 91. Lo dapat kayak gini apa lo rubahan sih? Enggak, dulu dapat standar. Standar Banget. Warnanya dulu kusam deh merahnya. Makanya standar, keadaan standar lah Kijang. Gue sounding dulu, ini ketuanya IKJ Jakarta loh. Jadi orang nomor 1, gue nyembah nih, bener-bener banyak Kijang beneran. Nah, Om, gue pengen tahu deh. Gue pengen tahu aja orang-orang seperti lo gitu kan. Kenapa lo dari Kijang, muter-muter gitu kan, lo balik Kijang lagi? Apa sih rahasianya? Gue jadi kadang-kadang pengen gitu kan. Kalau gue pribadi, kalau dari lihat fisik ya Kijang Super itu, ini mobil ganteng kalau dimodif, udah gitu. Kalau gitu gua, doang? sama ya emang jiwa udah Kijang kali ya. Asik, cerita hidupnya di Kijang ya? Ya banyak kenangan leh kalau main di Kijang. Asli, gue kalau inget Kijang ya, gue zaman susah, gue punya mobil dari plastik. Ya bener. Contohnya Kijang banget gitu. Sama Dan yang gue ngerasa nge-recall banget. Dari kayu tuh, bener ya? Kijangan. Iya bener. Zaman dulu. Bener-bener memorian nih kayak. Di Kalibata tuh dulu beli tuh. Didorong gitu. Didorong. Iya. Tapi yang keren ini loh, moncongnya ini Kijang everlasting banget sih. Lu kan beli 2015 nih, mulai modifnya? Langsung gue modif, tapi pelan-pelan sih. Yang pasti di 2015 itu gue langsung naik baut, habis itu langsung pendekin. Waktu itu masih soal sasis ya, sebelum begini banget. Soal sasis terus gue langsung masang itu moonroof. Dah sama spion deh, waktu itu awalan.
Gitu. Nah, sharing-sharing detail Om. Gue pengen langsung mobil ya, sharing-sharing detail. Ini nih ilmunya master. Siap. Suhu dari Kijangan gitu kan. Suhu tubuh. Depan Om. Apa sih lir Om? Pertama ini gue ngeliat dop, sebenarnya ban ya Om? Ya, ini kan punyanya Kijang Grand Extra. Grand Extra. Yang 94, yang tidur. Udah gue aplikasiin di sini. Kan pasti kan aslinya dia kan yang super ke dalam tuh. Kalau ini kan lebih maju, customan. Ini masih gue pertahanin lampu tapi ini, karena gue mau balik lagi ke nostalgia zaman dulu, akhirnya gue bikin cedok lah lampunya. Ini agak masuk dalam. Iya, custom tuh, pakai plat. Ini customan berarti? Customan tuh plat kan. Tapi kali ini ori kan? Ori punya Kijang Grand Extra. Punya Grand Extra. Cuma colong ini doang. Lampu ori? Lampu masih orinya. Kijang Super. Sen juga ori ya? Sennya punya Grand Extra. Oke. Grand Extra juga. Nyambung ya? Nyambung karena udah per customan duniawi. Berat gua kalau ngomong kayak gitu. Nah, bawahnya Om? Bumper masih orinya yang punya dia Super 91. Sampai bumper kupingnya sampai juga. Ini, sampai jenggotnya juga masih ori, masih gue pertahanin. Jadi gue cuma lebih banyak cuma ganti di grill sama lampu yang sen doang. Ini gue pertahanin karena emang bosen gitu, dulu udah pernah sering facelift zaman dulu kan. Sekarang tetep lah pengen ke yang lama, tapi cuma perubahannya dikit aja. Minimalis lah ya. Minimalis tapi ceperis. Oke Om. Ini sebenarnya warnanya lu repaint ya? Iya, ini repaint. Lebih banyak waktu itu sih sebenarnya nyiram tipis sih sebenarnya. Karena dulu sebenarnya warnanya udah merah emang, tapi merahnya gelap. Oh iya. Jadi kayak marun gitu ya? Ya, marun ya segitulah. Bisa kusam juga kebetulan. Jadi yang ini repaint lah hitungannya. Ini warnanya sih custom sih sebenarnya, red custom. Red custom. Jadi kalau ini kayak ada orange sedikit lah. Kalau siang nih kayak gini kan. Lu panggilannya merah apa? Komer, bilangnya kotak merah. Asik. Mobilnya kan namanya Komer. Nah, konsepnya lu sendiri sebenarnya modifikasi gini apa sih rencana di hati lu awalnya? Dulu karena belum sempet terrealisasi di Kijang yang sebelumnya, yang pas gue main, yang pas gue sebelum merit, karena gue ya pengen comeback lagi mau buat sesuatu yang beda dan ada yang belum gue realisasiin, makanya gue main begini slam. Slam berarti ya? Slam main Demlo juga gitu, karena dulu belum direalisasiin, akhirnya sekarang gue realisasiin. Asik, keren banget di mobil ini. Nah, di atas Om, ke bawah. Atas. Ini dulu deh. Atas pakai punya moonroof. Punyanya Subaru. Baru ukuran L. Keren deh. Karetnya juga masih bagus banget ya? Masih lembut banget. Biasanya kan udah agak keras gitu. Masih. Kalau copotan mobil Subaru. Nah, ini biasanya anak Kijang itu dibikin one piece. Ini enggak. Masih bisa barbus sih Om? Masih tapi dari dalam. Oh. Kan dia harus cetek itunya di dalam. Masih. Soalnya gue lihat ini masih. Nih kalau mau deh juga masih. Berasa. Masih. Iya. Pasti ini juga ada gunanya zaman dulu. Bener. Memorian sekali-kali ya kan. Spion pakai punyanya BMW E36. Oh, sekarang BMW mulu ya? Karena kalau yang dulu gue sempet pakai Interplay waktu zaman mobil yang dulu. Jangan Interplay lagi ya biar nggak bosen. Gue nyari yang lain pakai BMW E36. Tapi nggak retract, masih oriannya cuma tempel. Tapi keren. Ya yang penting keren dulu kan. Iya. Asli. Ini masih kaca biru. Nah, kalau karena dia bener-bener suhu dari perpelekan, bener gue demen banget. Pasti peleknya nggak main-main. Pakai Intra CL, two-piece, look 18 inch, lebarnya 8 rata, ET-nya 35. Bannya Om? Bannya pakai depan kebetulan pakai 20540 18, belakang pakai 215 35 18. Sebenarnya pelek itu speknya sama depan belakang ya? Bannya aja lo gedein belakang. Karena gua lebih ngakalin kalau yang depan buat belok. Biar kalau 205 kan lebih ngincup. Iya. Karena gua keadaan mobil lumayan begini kan pendeknya. Jadi gua ngakalin di
ban biar beloknya lebih enak. Biar narik nggak menyentuh ini Nggak ya. terlalu kena banget. Walaupun di jalan belok pasti gesrut, tapi udah biasa lah itu. Asik. Ternyata dia bilang tadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya dia tuh agak gasruk, tapi pakai feeling sebenarnya dapat. Pasti. Dapet. Apalagi kalau Bener. belok sih udah pasti serot, tapi ya masih bisa full. Nah, Gitu. feeling lah ya, dapat. Feeling. Udah dapat. Biasanya kalau mobil pakai dipakai lo dapat. Wah, tikungan berapa derajat? Wah, narik segini nih, dapat kan? Iya. Nah, Om, lu punya saran nggak sih buat orang-orang Kijang kira-kira spek maksimal Kijang tuh berapa sih velg? Kalau di tipikal kayak Kijang gue yang mainnya slam begini, gue sih lebih saran di lebar-lebarnya maksimal di 8,5 lah. 8,5 karena untuk depan masih bisa lah sampai 9, tapi kan nggak mungkin masa ya 9-nya di depan, yang belakangnya 8,5 ya kan. Betul, malah nggak dapat. Kalau di belakang itu kayak gue mungkin di 8,5 udah. 8,5. 8,5 ya. Nah, maksimal ring dengan slam gini 18 ya, Bang ya? 19 juga, gue pernah pakai 19. Masih aman Waktu itu ya? pakai Kranze, lebarnya malah belang waktu itu 8,5 kebetulan waktu itu. Nah, gue balik Om, keracikan lo di ceper kayak gini. Depan apa yang rubah? Depan banyak customnya. Asik, satu. Apaan? Udah pasti custom dudukan sayap juga pasti dirubah. Oke. Dudukan sok dirubah juga, dibikin turun ke bawah. Dudukan soknya dipindahin? Pindahin. Oke. Karena dia biar travel mainnya banyak. Yang pasti terus ada yang dicoak-coak lah custom. Bener. Udah pasti. Buat ngepasin dikit-dikit kan, coak Iya. dikit, coak dikit gitu. Terus deck naik, deck di atas setir, gitu. Sok lu ganti gak sih? Sok kebetulan ganti yang custom pendek. Custom pendek aja, buat biar main aja ya. Dia main pendek. Per? Tapi kalau dekat Kijang kan karena torsi sistemnya lebih ngakalin di torsinya paling. Torsinya aja lu rubah ya? Dirubah. Biasanya balik torsi biasanya. Sekali lagi kalau nanya detail, boleh Om. Iya. Gengnya langsung. Nah, belakang Om, sebenarnya speknya sama ya Om, depan? Sama. Bannya doang beda? Bannya doang 215, 35, 18. Biar lebih ngelebar aja, jadi belakang kelihatannya lebih, kalau gue Kokoh lah ya. pribadi lebih apa ya, lebih semok ya. Bener-bener. Emang paling enak belakangnya lebih gede sih emang. Beda sama mobil gue yang rata enaknya. Iya betul, kalau misalnya kayak Karimun gitu lebih enak rata karena sesuai nama body kan. Bener, kalau karena Kijang dia nggak bisa banget keluar banget. Bener. Kalau Kijang emang pasnya belakang lebih gede dikit ya. Nah, lo apa yang rubah Om? Kan ini per daun ya Om? Per daunnya gue balik ke bawah. Lu balik? Dia diturunin di bawah gardan kayak Kajang kapsul tuh. Oke. Under axle. Terus sok juga rubah. Soknya kapan? Sok sih pakai kayak Abah sih, tapi di custom juga sih. Custom ya. Terus yang banyak juga PR di belakang ya sasis dibikin jembatan. Naik Traversium? sasis, di N kecil ya. Oh iya. Sasis jembatan. Sama deck naik. Deck sih naik udah segini lah ya kira-kira. Oke. Udah di dalam dan naik segitu biar main banyak. Intinya sih kalau anak Kijang sebenarnya udah paham ya. Udah paham yang detail kalau gitu. yang Kijang. Karena jujur kalau gua nggak tahu Kijang, gua bacain kayak gitu agak lumayan sih nyari gitu. Dan kalau seandainya gua nempatin diri modif kayak gini, ya yakin gua mesti 2-3 kali berubah. Iya betul. Lagi pula juga walaupun waktu itu juga habis naik jembatan, sasis sudah naik deck, tapi dicoba jalan juga tetap ada yang masih kena. Pasti harus ngerubah. Benar. Di tengah. Dikit demi dikit papas. Iya, ada yang ngasih, oh masih kena nih, akalin lagi. Nah Om, gue seperti biasa nanya. Dan gue minta jujur juga dari lo. Dengan kondisi seperti ini, full aman? Full aman. Aman? Full aman, karena emang ruangan mainnya juga masih banyak. Cuman ya makin pendek ke bumi, ke aspal. Nggak amannya masalah ke polisi tidur ya? Polisi tidur udah pasti. Aspal. Abis apa kalau ada yang gundukan kayak gunung gitu ya udah pasti temannya dia. Ya itu hukum alam wajar, mobil makin pendek, makin gasuk ke tanah, gitu sedihnya sih. Om, kira-kira Om, biar teman-teman nggak kejeblos, karena gue jujur gue sendiri pernah 2 kali kejeblos di velg. Satu retak, satu eti dirubah segala macam gitu kan. Lu punya tips trik sih Om? Oh tips gue Sebagai pedagang deh, sebagai pedagang ya, kira-kira nggak jerumusin orang apa tuh? ya pasti terus terang ini velg. Misal kayak gue kan replika, ada yang replika, ada yang ori. Iya. Ori pasti gue jelasin, ini ori. Terus misalnya gue ini emang dari misalnya velg itu kawinan, misalnya, tapi tetap gue pasti gue tulis kawinan. Terus kalau misalnya emang apa
nih ET udah pas-pasan, gue pasti bilang. Oke. Misalnya udah kepapas 10 mili, gue pasti bilang 10 mili. Berarti kalau gue baca dulu sih, berarti tips triknya itu trust sama penjual ya. Jadi istilahnya orang itu terpercaya jualnya. Betul. Terbukti bertahun-tahun jualan pelek. Istilahnya lu nggak punya tips trik khusus ya, yang penting ya orang itu terpercaya, bisa diskusi udah itu aja ya. Betul. Lebih enak sharing sih sebenarnya, jadi nambah kawan sih. Bener. Nambah kawan. Gue selalu kalau orangnya kurang yakin nih keluar body nggak om? Walaupun gue bilang misalnya rata body om, tapi kalau om nggak yakin, fitting aja dulu om, nggak apa-apa. Nah, gratis. karena kalau pelek nih pasang walaupun pas, kadang fittingnya nggak dapet, fittingnya nggak pas gitu di hati lu, misalnya keluarnya terlalu lebih satu jari atau gimana, nggak cocok nih om. Langsung pilih model lain paling. Oh iya itu sesuai bisa dibilang. Ya sesuai lah ET-nya kira-kira yang cocok nih mobil. Kayak misalnya kayak Karimul kan susah tuh, harus ET besar. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya mobil-mobil ya, kalau orang doyan emang yang keluar-keluar ya nggak masalah. Tapi kan ada juga yang orang om nggak mau keluar body sampai gesrot gitu. Ya udah ntar berarti pilih ET-nya segini. Ini kalau ET segini coba aja dulu. Ya, kalau diskusi yakin, lah ya. Iya. Malah enak sih kalau ngebantu, misalnya pengen ibarat tuh orang pengen cakepin mobilnya, ayo misalnya pas lagi dateng, nah ini cakep kayak gini. Dapat sih, dapat. Oh jadi lu buat yang kepo sama Instagram media, lu lihat dan deskripsi juga ada Jacob Prisman. Jacob Prisman _AZ Jacob Wheels. Ada stiker ntar. Nah ini gue suka dari kijang ini asik kan? Masih asli. Nah ini gue suka kijang dari. Berasa banget, ceper banget loh. Tapi asli, ini bikin gue sama bumper juga masih aslinya, yang bumper kupingannya yang panjang asli dia di tahun segitu. Nah belakang lu bahannya apa Jo? Bahannya nggak banyak kalau belakang. Ini sekarang gue ada simpenan lama Hella tiang, tapi ini pakai merek JF, simpenan lama juga. Hella tiang gue pasangin sama truk bread length paling gue nambahin. Sama ini ngisi bensin ya. Anjir, gue nemu lagi nih. Gue nemu lagi yang kemarin sempat viral, ngisi bensin di pintu. Punya Kombe kan? Di dalam. Kombe. Lu lihat video gue di sini. Nah ini gue nemu lagi. Ini orang Kijang nih. Iya. Kadang saya emang bikin bingung orang pom bensin sih. Simple, cuma pakai engsel lemari baju. Hah? Ininya cuma pakai apa ya, kayak pelat di celukin gitu. Jadi kan nih engsel ini cuma gini doang pelat. Ininya engselnya kayak lemari baju. Triknya engsel lemari baju dikasih kawat, ini kayak semacam buat ngunci di sini. Buat kuncinya dudukannya. Ini aman waktu ngebut loh. Aman. Dan biasanya kalau udah mulai aus kan paling kita tinggal ganti yang ini doang nih. Kuncinya doang pengaitnya. Ini udah mulai aus kan. Kita ganti-ganti aja. Ngakal-ngakalin. Asli. By the way nih om, gue mau nanya om. Semua kan modifikasi itu ada di sana ya? Ada alasan kenapa? Bener. Lu alasannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau pribadi karena emang kalau aslinya jalur selang udah nggak bisa lagi. Karena kan udah sasis udah naik, rubah. Dek udah naik semua, jalur main kan udah kena. Jadi rubah lah jalur selangnya. Nah kalau gue biar kelihatan lebih minimalis, nggak bekas yang lama tangki ditutup, ya gue biar dia deket juga. Alasan ya. Biar deket juga dari tangki selangnya, ya gue dimilih di lampu. Om Kombe lu kalah. Kalau lu kan ribet, buka ini dulu kan. Lu gini. Kawan aing Kombe. Kalau suhu sama-sama suhu dua-duanya kan. Tuan dia tetap. Sarjana Kijang. Tuan dia gitu. Dia tetap. Dia begini doang loh. Terus apa lagi om? Kira-kira yang bikin lo sudah bahan di belakang ini selain tadi ini hal ini? Untuk gua jaga-jaga karena gua pendek. Karena gua juga nggak ngakalin tangki bensin. Oke. Akhirnya tangki bensinnya gua lapisin pakai plat. Oh iya? Itu plat gue bikin custom, jadi wah sih. Ya, iya bener. Karena yang pasti temennya kan ngeri-ngeri sedep sama kursi tidur, jadi biar aman tuh tangki nggak bocor. Ya pakai plat deh. Masuk akal banget, kalau ada batu kali pun cetek dia akan nabrak platnya dulu. Iya bener. Platnya kok banget sumpah.
Dan kalau mundur pun lu nggak khawatir bakal nyangkut. Bener, nggak khawatir. Boleh lo contek nih. Apalagi makanya kemarin bisa touring sampai jauh ya, pede aja udah. Lu touring paling jauh kemana sih? Alhamdulillah ke Padang. Padang, Sumatera Barat. lu bawa mobilnya dengan keadaan kayak gini? Iya. Itu. Waktu itu cuma dinaikin sejari lah dari yang keadaan sekarang lah. Sejari doang. Jari nggak banyak, nyangkut mulu ya. Enggak, kalau ngomongin tadi lagi, bisa dibilang kan kalau orang Kijang itu pada naikin tangki kan. Rata-rata custom. Nah lu nggak naikin, akhirnya lu makalin itu. Karena ya gue kangen aja masa-masa itu gitu. Iya. Tapi kalau buat lu yang bisa dibilang agak ngurangin budget, boleh kayak gini. safety aman. Bener, ini. aman. Bener. Cuma lebih baik ngeluarin budget dibikin plat aja. Plat aja, bener. Yes, gua selalu bilang kalau gua naik Kijang tuh kayak bawaan fun banget. Tapi di situ ada beda lagi nih gua ngerasain. Ini joknya Recaro ya? Bukan. Apa tuh? Pasti orang kecilnya juga Recaro tahu aja. Ini joknya Peugeot 406. Oke. Terus? Tapi gua balut bahannya Recaro Confetti. Jadi kesan nyamannya di mobil masih ada karena jok Eropa gitu kan. Mobil Eropa nyaman ya. Jadi gua bermainkan Asik. jok Nastir, Nardi gitu kan. Nardi Evo gitu kan. Kebayang lah usianya ya kan, udah pemainnya seperti apa gitu kan. Nah kalau depan apa yang berubah Om? Kalau di dashboard masih ori-nya. Habis itu gue cuma pasang ini apa head unit yang single din yang ada USB. Ya dulu kaset ya dia ya. Dulu kaset yang Pioneer. Terus udah sama simpenan lama ini juga stick Cobra Blaupung yang equalizer ya. Iya ini zaman dulu ya. Zaman dulu kebetulan ya udah yang lainnya masih orian semua gue pertahanin. Nah ini tadi yang apa moonroofnya apa? Moonroofnya punya Subaru. Keren sih. Nah ini yang gue selalu bilang berkali-kali setiap konten gue, kalau orang Kijang tuh kebanyakan buang satu baris ya kan. Pasti. Udah buang satu baris dan langsung terlihat VIP. Berasa banget di belakang anak lo bisa main, ada boneka, ada wah pokoknya apa aja ada. Ini belakang lu joknya ori? Jok oriannya dia cuma Lu rubah? gue ini aja semi kulitin aja. Nih mungkin next ke depan gue bakal Samain senada lah nanti. Oke. Dengan Recaro ini berarti. Mungkinan gitu. Om, karena gue ngeliat belakang kayaknya bener-bener sesuatu buat kayak tempat bermain. Ke belakang boleh Om ya? Boleh. Belakang. Lah, pintunya nggak ada. 4 pintu. Kalau tahun 91 4 pintu. Oh, oke. Kalau Pindah. Oh iya Om, ini 4 pintu ya bener ya? 4 pintu kalau tahun 91. Satu. Kalau yang kayak kombi itu 87 3 pintu, cuma depan doang 2 sama belakang. Kalau yang tahun segini 91 sampai 92 ya nggak ada pintu kanan, tapi pintu kiri ada tengah. Nah sekarang gue tempatnya di sini nih sebenarnya, gue pengen sharing sama lo. Ini yang gue rasain selama ini, gue lihat di Kijang, VIP-nya Kijang ini, bener-bener lu ngerasa luas banget. Sorry, kaki gue bisa belonjor kayak gini, dan gue bisa baru main boneka gitu kan. Nah ini lu rubah satu baris Om? Iya, rubah satu baris, mundurin ke belakang. Asli berasa banget. Bener. Jadi anak bisa main di sini duduk. Makanya kan ada karpet gini gue kasih. Iya, kadang-kadang gue kepikiran main sepeda kecil bisa di sini. Iya benar. Nah ini bener-bener banget kayak lo bilang lu bangga, gue ngelapit kursi aja bisa tiduran. Ini mah gak usah ngelapit apa-apa. Lu langsung tidur bisa, beneran lega banget, sumpah. Asli lu, sumpah. Keren. Om, gue selalu percaya bahwa mobil modifikasi itu ada cerita tersendiri. Lo punya cerita bego sih tentang mobil ini? Apa lo di jalan diliatin orang? Apa ada orang nyusuk gara-gara lo? Apa lo dicengin orang? Gue kadang suka agak malu kalau di jalan karena terang. Orang sampai sebelahin gue, om gini. Tapi kadang gue malu sebenernya. Sampai kadang berhenti, om gitu-gitu. Iya. Sama ya gue
ini bisa ke Padang itu sih dengan keadaan mobil begini, gue udah seneng banget waktu itu. Kebanggaan tersendiri ya. Asli. Walaupun waktu itu ada cerita lucu juga, baut patah. Udah baut patah di jalan lintas Sumatera, udah. Ya sisanya happy. Asli Om, gue bisa ngobrol sama Ketua IKJ Jakarta. Dan lu berapa kali jabat ya Om? Ya dulu sempet jabat di yang nasional juga. Nasional juga, anjrit. Aduh, ketuaan sebenarnya. Pokoknya saya pengen sungkem kalau gitu. Oh, makasih banyak Om. Siap, sama-sama. Thank you banget. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.